proses. Jadi jelaskan ya. Nanti jadi proses ini tuh. Pertama obat asusan bilang tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, khususnya bidang kebudayaan. Saya Kabid Kebudayaan Sri Rezeki, kemudian Bu Pepi sebagai kasih sejarah, ada Pak Endang, ada Pak Agus, kemudian ini Pak Dadang, ini dari bidang pemasaran yang meliput kegiatan untuk warisan budaya tak benda mengenai batik Garutan. Nah, kami ingin mengetahui batik rumah batik ini berdirinya tahun berapa, kemudian siapa yang pendirinya, kemudian nanti apa aja jenis-jenis batik yang ada di sini, kemudian nanti bagaimana proses pembuatannya dari awal sampai akhir, dan nanti sampai dengan harga-harganya ya Bu ya, disampaikan gitu. Ya, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat rombongan dari Kebasan Ibu. Alhamdulillah, ini tuh berdirinya tahun 1979 dan pendirinya adalah Ibu Uba Sri Husoda Muharram. Sampai sekarang juga masih sama. Cuma kita tuh kan ada yang di Bandung. Nah, Ibu yang pegang di Bandung. Kebetulan saya saudaranya, saya Ibu Aan yang pegang di sini gitu, yang di Garut. Kalau proses tetap di sini dikerjainnya. Kalau di sana cuma cabang untuk ini aja, workshopnya aja. Karyawannya itu ada berapa? Karyawannya ada berapa? Sebetulnya Bu, karyawan tuh asalnya banyak ya. Kemarin sebelum COVID itu, pandemi itu ada 35. 35, tapi kemarin ada 3 hari yang lalu ada yang meninggal. Masih muda. Sakit apa? Dia tuh kayaknya punya tekanan katanya mendadak Pak. Nah, terus kita ngurangin yang sekarang yang masih aktif paling sekitar 15 ke 20 lah. Sama itu yang tulis, yang warna, yang semuanya aja. Nah, ini yang diproses di sini, prosesnya sini di belakang. Nanti bisa dilihat dari cara bikinnya, dan mulai bikinnya sampai selesai. Terus kalau ada tahap-tahapannya mungkin ya. Kalau yang diproduksi atau yang bikin di sini, yang spesialisnya tuh kan pasti kain panjang ya. Karena kain panjang itu merupakan emang khusus untuk batik Garutan tuh. Kain panjang untuk sinjang untuk perempuan. Nah itu, tapi kita juga bikin sarungnya, terus bikin bahan untuk kemeja. Bahan kemeja itu udah dipola. Jadi nanti tinggal disesuaikan, dijahitnya itu juga ada ininya, ada patokannya gitu. Nah terus kita juga bikin baju-baju, bikin baju jadi gitu ya, laki perempuan, untuk tambahan aja itu untuk pelengkap. Nah kalau batik Garutan itu kan spesifiknya batik tulis ya. Cuma kalau batik tulis kan nggak mungkin kalau dipakai untuk hari-hari ya Bu ya. Makanya itu di ini ada batik biron tulisnya. Biron tulis itu jadi motif cap ditambah tulis jadi campuran. Nah kombinasi lah Bu ya. Itu namanya biron tulis. Biron tulis. Nah kalau untuk cap juga ada. Kalau kita sih diinikannya yang tulisnya sih Bu ya, di sini. Nah terus kalau harga tulis tuh yang sinjang kain panjang itu, yang tulis asli aja buat balik, itu sampai 1,8. Dari 1,6 juga ada, gimana motif dan gimana warna. Karena kan banyak warna berarti kita tuh kan bukan sistem mencoretan ya Bu ya, bukan sistem mencoretan warna, tapi masih sistemnya banyak warna berarti banyak menulis gitu. Banyak menulisnya, tutup buka gitu. Itu lebih bukan sulit, maksudnya lebih lama gitu ya. Jadi perbedaan harga tuh di situ. Jadi tergantung motif. Mungkin motif ada yang kecil-kecil, ada juga yang besar. Kalau motif kecil berarti agak lama juga bikinnya. Jadi gitu. lebih mahal. Lebih mahal. Yang beda beberapa kecil itu. Karena kan lebih lama bikinnya, bukan sulit semua juga ya sama aja. Kalau untuk batik tulis itu butuh waktu berapa lama? Dari mulai proses proses kain itu sampai 2 bulan tuh. Ya, tapi kita kan kalau untuk kain tuh pasti sekalian gitu, sekaligus simpen gitu ya. Jadi ketelan namanya. Jadi mulai ketelan tuh, jadi mulai yang pertama tuh ketelannya itu memproses kain,
untuk dipotong-potong dulu, dan potong itu kita cucinya sama air merang, sabun merang, atau sekarang sih ada yang udah siap gitu, namanya Tipol. Nah bisa begitu juga, tergantung kita yang ini ya. Terus udah gitu selama dicuci itu sekitar sebulan, ketelan itu baru itu siap untuk ditulis. Tujuannya adalah untuk biar si kain lebih halus, terus pewarnaan lebih menyerap. Kalau itu diketelan maksudnya ya, dicucinya itu, dan kain lebih awet. Itu yang dimaksud kenapa masih diketelan dulu. Dari ketelan itu bisa langsung ditulis. Tulis tuh misalkan yang pertama ngereng-reng Bu. Jadi ngereng itu nulis batik bagian pertama, itu bagian muka gitu ya. Nah karena kita tulis bolak-balik, jadi makanya kalau pakai batik garutan yang tulis asli jangan takut kalau misalkan kebalik ya, nggak sengaja itu nggak akan kelihatan karena depan belakang tuh sama-sama. Nah udah gitu ditulis lagi belakangnya, namanya nerusan. Jadi udah depan belakang tuh ditulis, baru kita warna khas garutan tuh kan bisa dikatakan yang khasnya sekali itu ada biru, ada gading, ya krem atau gadingan kalau Sundanya ya Bu ya, gadingan sama itu sama soga. Nah soganya itu yang membedakan dengan yang lain. Kalau soga Jawa misalkan coklat aja, kalau Garut enggak, jadi soganya tuh bisa ke merah marun, ke merah cabai, dan merah bata atau coklat. Nah itu yang membedakannya dengan yang batik lain, jadi soganya itu yang berbeda. Nah udah gitu kita biru tuh yang udah ditulis bolak-balik, jadi udah dapat satu warna biru ya Bu ya, warna khasnya biru. Kita rorot lagi, dirorot tuh jadi mungkin nanti bisa dilihat lah itunya caranya. Dibuang malam, malamnya dibuang dengan cara digodok atau ditungku besar gitu. Udah gitu baru udah dapat bironnya kan ada satu warna, kita namanya ngabiron. Ngabiron itu jadi menulis lagi batik, jadi tulis lagi batiknya bolak-balik, kanan depan belakang, dengan disimpan yang kita mau birunya, misalkan maunya yang motif yang sebelah sini atau gitu, ditutup yang itu, baru kita disoga. Soga itu yang terakhir. Nah, karena sistem pewarnaan di Garut tuh bukan sistem pencoletan, tapi sistem langsung itu peloyor. Jadi kalau banyak warna tuh pasti banyak nulis, banyak warna gitu. Itu lebih lama bikinnya karena beberapa tahap. Karena nggak ada sistem pencoletan warna. Yang dicolet itu biasanya kalau udah pengen warna tertentu, udah didapat warna itu baru ditutup. Nah itu pencoletan kalau sistem Garut gitu. Ciri khas dari batik Garutan itu apa namanya tuh, ada merak mimpi. Motif-motifnya motif-motifnya ya. Motif yang paling terkenal itu merak mimpi gitu udah pada tau lah semua ya, pasti itu merak mimpi itu Garut tuh gitu. Terus bulu hayam, ini bulu ayam ya Bu ya. Ini bulu hayam, merak mimpi yang sebelah kanan ya, merak mimpi. Nah itu dua motif ini paling khas gitu, paling terkenal, paling unggulan Garut lah gitu. Padahal sebetulnya banyak sih, ada lereng-lereng tuh yang miring-miring. Yang ini mungkin ya Bu ya, lereng. Itu lereng, tapi ini kebetulan bukan yang kulit. Bukan. Ini angkin. Ini. Itu, yang sebelah sana ini ada lereng. manis. Lereng. Ini nggak ada ini. Kebetulan nih ada satu kemeja. Cuma si kemeja ini motifnya motif Garut, beberapa motif Garut disatukan ya Mbak ya. Kayak gini. Ini bintang tuh, ini bintang. Nah ini angkin. Ini lereng cerutu. Ini lereng cerutu kecil atau bisa bilang lereng dokter juga. Nah ini cepat manggu, ini cepat manggunya. Cepat manggu yang ini. Ini lereng sintung. Kalau kopi itu kopi pecah nanti kopi saya pecah. cari. Oh iya. Kalau ini Tanjung Anom. Berarti banyak ya Bu ya, Banyak motif-motifnya sekali, ya. Ya. Belum modifikasinya. Ini buku awi. Buku awi. Ini melati. Ini kemeli kecil, ini batu. Mana yang? Ini juga bisa bilang pecah kopi, cuma agak gede, ada yang kecilnya. Pecah kopi ada yang kecilnya. Ini lereng sintung kecil. Terus ini carang ayakan. Itu kalau motif-motif Garut gini Bu, kayak gini batu. Emang kayak batu ya. Nah ini carang ayakan, ini ininya ya. Ayakan mungkin tahu itu apa?
apa sih yang dari bambu itu? Iya, iya. Oh ini bentuk ininya ya. Ini ubin, kayak ubin, kayak gitu. Kalau Garut tuh sesuai Iya, dengan iya. dengan itunya. Ini siki bonteng, ini panah, lereng panah, ini cerutu nih. Yang cerutu ya. Ini pita. Mhm. Ini bilik nih kayak gini aja. Bilik tuh kan kayak bilik. Iya, betul, Iya. betul. Itu matahari. Ini matahari. Matahari. Terus ini limar, Mhm. limar. Lereng pita, Tanjung Anung kecil. Jadi satu kain terdiri dari beberapa motif. Sebetulnya ini bahan untuk meja, Mhm. meja laki. Jadi udah dipolak satu aja. Ini Udah berapa polak. ini Bu harganya? Nah kalau ini karena bahannya sutra ATBM, Iya. memang tidak mahal. Ini harganya 3,5 juta. Oh. Karena bahan 3,5 dasarnya udah juta, mahal, iya. ya. Terus pengerjaan juga kalau sutra beda Bu. Bedanya? Bedanya kan enggak, ini kan ada tekstur. Iya. Kalau yang katun kan enaknya seret gitu. Kalau sutra kadang kita tuh harus tahu suhu si malam atau lilin. Iya. Jangan terlalu panas, kalau panas langsung dry gitu. Terus jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin enggak ini Bu, enggak bukan enggak muncul apa enggak apa sih? Menempel. Nggak menempel, kurang menempelnya. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau suhu sutra tuh harus pada tahu. Makanya setiap kerja nggak semua bisa bikin dia nulis di sutra maksudnya. Iya. Kalau di katun sih kan enak seret gitu, nggak ada hambatan lah kan, flat aja gitu. Kalau ini kan ada motifnya, jadi ada sangkut-sangkut gitu. Dan penyerapan warna, penyerapan lilin lebih cepat kalau Iya, sutra iya. TBM. Tapi kan TBM ini buatan Garut. Jadi dari bahan sama pengerjaan dan lain-lainnya ini khas banget Garutnya. Nah ini yang pembelinya ini dari mana saja Bu biasanya? Kita Banyak tuh kan? ya kalau banyak langganan tuh pasti Jakarta ya. Jakarta, ada Bandung, ada Surabaya. Banyak juga ada di luar Pulau Jawa juga banyak. Bahkan kita tuh ada konsumen yang khusus itu tiap setahun berapa kali sebelum pandemi tapi ya. Iya. Kalau Anda Nah sekarang pandemi gimana kondisinya? Aduh, kondisinya repot. Kalau pandemi itu sekarang semua juga mungkin bukan di sektor batik aja. Iya. Kalau kata saya tuh semua sektor ya Bu ya. Kalau Iya. sekarang kan ya gitu tuh mesti menerima aja emang kayak begini gitu. Iya. Karena keadaan penuh itu benar-benar kurang. Ini ada rolling action, Bu. Proses pertama. Mau bikin limar ya. Limar campuran. Namanya ngareng-ngareng. Itu untuk ini berapa senti saya gitu. Ini berbagai motif ya Bu ya? Ya itu namanya contoh motif. Jadi satu kain terdiri dari beberapa motif pakai namanya motif. Di sana di warna untuk biru itu. Oh iya. Nah, hasilnya yang itu misalkan tuh yang di sebelah, nulis batik depan belakang untuk bikin soga. Nah itu juga sama. Namanya itu apa, Bu? Ngebiron. Ngabiron. Ah, Lereng kipas, kalau ini lereng pita. Ini sama, ini lagi nutup-nutup yang biar nggak kena itunya, kena warnanya. Kena warna yang satu biru, satu warna. Sebentar, nanti paling siang juga beres gitu. Tergantung. Tapi kan kalau warna tuh proses pewarnaannya pakai apa itu, Bu? sekarang pakai tekstil? naptol. Oh. Naptol paling sama indigo sol. Proses pewarnaan. Ya, upama menu anu Air bening satu. aya anu Ngeluntur pun. 5 menitan kayak udah luntur banyak. Luntur, secelupang 2 menit, paling celup deh.
Enggak, itu sutra. Dia teleponnya sutra.